bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Lebih lagi lambaikan tangannya, shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih. Kita bersuka cita di pagi hari ini. Kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, Allah Elohim yang hidup. Kami tundukkan kepala Tuhan. Kami hampiri ruang Maha Kudus-Mu ya Bapa. Rindu kami saat ini menyembah Engkau dalam kekudusan, menghormati Engkau Allah Elohim yang Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami puji. Perkenankan setiap kami datang menyembah Engkau. Kini kami buka hati kami Tuhan, untuk Kau lawat, Kau ubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Bapa. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan untuk menerima kebenaran dan jamaah. Ini kami yang bersatu hati berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu tenang teduhkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita hampiri tahta yang Maha Kudus. Kita bersyukur bahwa kita dipilih untuk menjadi anak kesukaan. Kau pilih aku jadi anakmu. Aku yang berdosa, penuh celah.
hidup kami. Amin. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kasih jabat tangan, kiri kanan depan belakang, kita boleh menyapa. Kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan iman kita katakan pujian ini. Ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, tidak ada keraguan di dalam hidup kami. Amin. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanku dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, amin. Tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanku dalam tangan. Dengan iman jemaat Tuhan katakan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan,
ini kami duduk diam Tuhan di hadapan. Kami bawa hidup kami untuk siap Tuhan. Engkau ajar, Engkau bentuk ya Bapa. Ajarku menjaga hati dari yang Kau ingin, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga
pengakuan kita di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita mengungkapkan syair lagu ini bukan sekedar perkataan syair saja, tapi benar-benar apa yang kita keluarkan dari bibir mulut kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia melihat keberadaan kita. Dia tahu setiap hati kita. Apakah kita benar-benar mengungkapkan perasaan kita lewat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita angkat pujian ini dari awal, sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ajarku menjaga hati dari yang engkau ini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahannya, agar hatiku tertambah padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tak berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapat dibuka bercelah di matamu Bapa. Kau layak aku masuk rumah Bapa yang baik. Katakan ajarku. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, Amin. ku tak berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapat dibuka bercelah di matamu Bapa. Kau layak aku masuk rumah Bapa yang Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Bukakan dan singkapkan bagi kami kebenaran firman. Anugerah kami bagi kami Tuhan, supaya benar-benar kami mengerti, memahami kehendak-Mu dalam hidup kami selama kami ada di dunia ini. Tolong setiap kami Bapa, tanpa belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, sia-sia kehidupan kami selama kami ada di dunia ini. Mohon belas kasihan-Mu, tolong kami Tuhan, membukakan dan menyingkapkannya
apa yang harus kami lakukan dan perbuat selama kami ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau kita naikkan pujian ini betapa mengerikan ya Bapak Ibu ya. Betapa berat lagu-lagu kita yang ada di GSKI ini. Ya. Tidak sekedar kita memuji Tuhan melewati syair dan lagu saja. Tapi benar-benar pujian ini kita menerapkannya dalam hidup. Ya, mempraktekkannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Tentu tidak mudah. Tentu sulit untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tidak ada pilihan, Bapak Ibu. Itulah kebenaran firman Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Dia sanggup. Ya, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh dengan ketulusan hati kita memohon kepada Tuhan supaya kita mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Katakan amin. Nah, kalau Bapak Ibu setengah-setengah, Bapak Ibu tidak haus dan lapar akan Dia dan tidak mengasihi Dia dan tidak menghormati Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa menjalani, mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita cuma sekedar ya menjadi orang Kristen saja, Bapak Ibu, cuma beragama, tidak benar-benar terpaut, terikat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan tadi, menghormati Dia, tidak mungkin kita bisa, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bisa. Firman Tuhan mengatakan, ya sangat ngeri ini Bapak Ibu. Saya kadang-kala takut ya mengeluarkan kata-kata firman ini. Saya lupa di mana itu ya. Nanti tolong dicari. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bayangkan, terkutuklah. Ingat Bapak Ibu. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Singkat. Ya. Mungkin kita bilang, saya mengasihi Tuhan. Hari Minggu saya ke gereja. Kalau ingat, ya. Kalau ingat Bapak Ibu, kalau enggak ingat, ya kalau malah lagi datang malas ya, lebih enak tidur-tiduran gitu. Lebih enak jalan-jalan gitu ya Bapak Ibu. Nah, orang-orang seperti ini tidak mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Apa yang dikatakan firman tadi? Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Banyak orang tidak peduli hal ini. Banyak orang itu menganggap remeh ayat ini Bapak Ibu. Makanya jangan aneh Bapak Ibu. Kehidupan Bapak Ibu tidak pernah puas. Ya. Tidak pernah bersyukur dalam kehidupan Bapak Ibu. Memang kita tidak luput dari proses kehidupan. Masalah demi masalah yang kita hadapi karena kita ada di dunia ini. Dunia ini sudah rusak Bapak Ibu. Dunia ini sudah terkutuk.
Jadi kita tidak mengharapkan dunia ini membahagiakan kita. Cuma rahasianya firman Tuhan ini mengatakan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita mengandalkan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Firman Tuhan ini selalu berulang-ulang diingatkan bagi kita. Sampai benar-benar firman ini tertancap di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Menanti mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu jangan kalau berutang langsung lunas Bapak Ibu. Berjuang, kalau berhutang bertanggung jawab. Amin. Ya. Sakit harus sembuh. Ya, jaga pola hidup. Ya, tahu-tahu tidak boleh makan ini langgar. Ya sakit. Itu kesalahan, kebodohan kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Tapi yang dikatakan di sini mujizat Tuhan kalau akal kita nih, paradigma kita ini diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah kalau ini sudah diubahkan, diperbaharui oleh Tuhan. Maka kita hidup pasti tidak mudah lagi sewena-wena. Seenaknya. Tidak mudah. Hidup harus disiplin. Mau melangkah, bertanya dengan Tuhan. Mungkin orang yang lebay. Memang harus lebay ke Tuhan. Itulah yang dikatakan kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Amin. Amin. Bukan lebay Bapak Ibu. Itu bukti orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan selalu bertanya dengan Tuhan. Aku kesini, Tuhan boleh enggak? Aku melakukan ini berkenan enggak di hadapan-Mu Tuhan? Aku berpikir begini benar enggak Tuhan? Makanya pujian kita tadi, ajarku menjaga hati. Amin. Dari keindahan dunia. Keindahan dunia ini Bapak Ibu banyak menjerumuskan kita. Tawaran-tawaran dunia ini banyak membuat hidup kita terkutuk. Artinya jelas tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi dunia, keindahan dunia. Amin. Ribet. Ya. Kalau kita tidak benar-benar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Lebay. Iya, harus begitu Bapak Ibu ikut Tuhan. Supaya benar-benar firman Tuhan itu, kalau kita bisa mengasihi Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan menyalahkan Tuhan kalau hidup kita tidak diberkati Tuhan. Berjuanglah kata Tuhan. Tidak langsung minta langsung diberikan. Tidak Bapak Ibu. Kalau sudah kekristenan kita seumur saya seperti ini. Tidak mungkin langsung dijawab Bapak Ibu. Ya. Justru yang saya hadapi hari-hari ini itu proses ujian, tidak nyaman Bapak Ibu. Nah di situ bagaimana saya menempatkan diri menjaga hati tadi. Menjaga perkataan, mengeluhkah, marahkah, ngomelkah, kecewakah. Nah disitulah kita diperhadapkan. Aduh, firman Tuhan mengatakan
mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Ya, jalani Bapak Ibu, praktekkan, langsung praktekkan. Nah, kalau saya hari ini sebagai gembala pembina di tempat ini tidak mempraktekkannya dalam hidup saya hari lepas hari, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan firman Tuhan yang Dia kehendaki, omong kosong Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengajarkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di tempat ini. Tidak mempraktekkannya, tidak membuktikan bahwa firman itu hidup dalam hidup saya. Terus Bapak Ibu, hari-hari tidak pernah saya mengalami kalau enak-enak. Mungkin kalau saya dikasih enak-enak saya lupa dengan Tuhan. Sebab itu saya bersyukur Bapak Ibu, saya dipenjara oleh Tuhan. Amin. Dipenjara Bapak Ibu. Mau diperhadapkan dengan masalah, gak berani mengeluh. Contoh Bapak Ibu ya, ini hari-hari belakangan ini. Satu hal ini proses bagi saya. Kalau anak sakit, anak dari saya yang melahirkan, mungkin kalau sakit, orang tua pasti sibuk cari apa gitu supaya gimana gitu ya. Habis-habisan gitu ya buat anak. Tapi kalau orang yang tidak, ya anak mungkin anak sambung gitu ya. Anak-anak yang ikut kita jadikan anak gitu ya. Contoh Ripka ya Bapak Ibu ya, sakit gitu ya. Karena dia belakangan ini sakit gitu. Sakit. Gitu, tidak berdaya Bapak Ibu. Sekali ini dia sakit tuh betul-betul tidak berdaya. Biasa kalau dia cuma sakit, ya bisa kerja gitu ya. Pokoknya apa saja dia tidak pernah, saya lihat kalau dia cuma sakit kaki, dia tetap kerja nih orang manusia baja gitu ya. Tapi baru belakangan ini dia sakit tidak berdaya, sampai diinfus dan sebagainya, lemes. Bayangkan keluar cairan terus gitu ya Bapak Ibu. Ya. Salah satu bagaimana? Waduh ini gak ada Ripka. Macet, dapur macet, semua macet gitu ya. Semua pada macet gitu ya. Saya itu biasa ada Ripka itu tinggal gitu. Karena saya bergumul dengan hal-hal yang lain Bapak Ibu ya. Kalau semua saya kerjakan terbengkalai. Ya. Belum mikir ini, belum itu. Belum jaga hati saya dengan Tuhan. Ribet. Saya harus menjaga hati, menjaga semua pelayanan ini supaya keadaan pelayanan ini baik-baik, berkenan di hadapan Tuhan. Ditambah dengan proses yang seperti itu Bapak Ibu, saya mau bilang apa? Ya, nggak berani mengeluh, jalanin saja. Bisa Bapak Ibu. Kalau kita jalanin aja, nggak usah lihat masalah. Amin. Jangan kita memberhalakan masalah. Jangan kita memberhalakan Ripka. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bisa kita lewati Bapak Ibu sehari 2 hari. Saya yang tadinya tidak nyuci pakaian, saya nyuci pakaian sendiri. Amin. Saya itu orangnya biasa saja Bu. Bapak Ibu sudah biasa dari kecil. Tapi Tuhan izinkan. Ya, sampai masak itu ya dari tahun berapa saya tidak pernah masak. Ada dia terus. Gampang kan? Gak bisa masak, ada Awan. Awan pintar masak juga, tapi gak enak juga ya. Saya beli di rumah makan gitu ya. Gak usah repot, gak usah marah-marah gitu ya. Ada ya. Kasih makan dia. Saya yang sekarang kasih makan Ripka walaupun bukan tangan saya yang masak. Ya. Saya yang jadi perawat dia selain Fani ya. Fani bagian medis ya. Saya bagian apanya dia gitu ya. Menengok dia dengan kasih gitu. Ya. Dulu saya gini, gundah gulana. Aduh, ini orang sakit gimana ya gitu. Marah.
Paham? Tapi saya disuruh Tuhan harus tidak boleh penuh kasih yang tulus. Amin. Karena biasa enak Bapak Ibu dia sakit kan panik. Gimana nih? Ngomel. Gitu kan. Tapi bagaimana saya diproses jangan ngomel. Amin. Sukacita. Wah itu saya praktekkan Bapak Ibu. Ya. Kak. Narai kepehem naka. Ika hendak kuman narai kah? Itu tulus. Amin. Itu yang diuji oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, gembala, pendeta tidak cuma hanya teori. Dipraktekkan. Apa yang belum di hadapan Tuhan, saya belum bisa mengerjakannya. Saya disekolahkan lagi. Mungkin orang biasa saja proses seperti itu. Tapi bagi saya tidak biasa. Karena saya biasa dilayani. Masalah makanan. Ya, masalah yang hari-hari di rumah nyapu, kalau nyapu ya beres-beres saya bisa. Tapi masalah yang lain-lain gitu ya. Kurang gitu ya. Lebih lengkap ada Ripka gitu ya. Nah, jadi kebiasaan itu kan saya udah biasa gitu. Tapi dengan keadaan begitu Tuhan izinkan dia sakit. Jadi khusus saya pribadi ya. Oh, saya tahu Tuhan mengajarkan saya untuk saya mengasihi. Ya. Sekalipun saya biasa semua beres, walaupun tidak beres semuanya, apakah hati saya tetap bersih di hadapan Tuhan. Amin. Pujian tadi tidak kebetulan. Amin. Tidak kebetulan pujian kita tadi menjaga hati. Ya. Itu tiap hari Bapak Ibu pasti diperhadapkan dengan proses ini. Amin. Itulah Kristen. Itulah kehendak Bapa kepada kita yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Hari lepas hari. Itulah teologia Bapak Ibu. Teologia itu bukan hanya orang sekolah teologia, itu teori. Itu sejarah tokoh-tokoh Alkitab. Yang disampaikan di gereja-gereja. Belum tentu pendeta itu mempraktekannya dalam hidup. Itu Abraham yang dia ceritakan. Nah, bagaimana kehidupan Abraham itu kita praktekkan di zaman kita ini. Katakan amin. Itu teologi. Walaupun Bapak Ibu tidak sekolah teologi, sekolah ya keluar STH, bukan salah Bapak Ibu. Ya. Kita meneladani mereka. Tapi kebanyakan tidak semua ya Bapak Ibu. Saya katakan bukan semua. Tapi kebanyakan Bapak Ibu lihat tuh di YouTube tuh. Pintar berkhotbah. Pintar mengupas firman Tuhan. Dengan pasih lidahnya. Dengan berdebat dengan satu dengan yang lain. Wah, doktrin ini yang benar, ini pemahaman saya yang benar. Berantam pendeta-pendeta. Apakah itu teologi? Apakah itu yang Tuhan ajarkan? Bukan. Sikap hati. Amin. Amin. Karakter seperti Kristus yang harus kita teladani dalam hidup kita. Amin. Kalau orang mengatai kita, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang kita harus praktekkan dalam hidup. Seperti yang saya contohkan tadi. Yang saya tidak bisa kalau anak sendiri, apa aja dikerjakan. Tapi ini Ripka yang biasa ngerjain, bekerja di rumah, sakit. Apakah saya memperlakukan dia dengan seperti anak yang keluar dari kandungan saya? Itu dinilai sama Tuhan. Amin.
Omong kosong Tuhan bilang kamu berkhotbah kalau kau tidak mempraktekkannya dalam hidup. Jangan cuma teori, pintar khotbah, pintar waduh punya karunia. Tumpang tangan tumbang. Udah tahu tumbangnya karena didorong. Saya dulu begitu Bapak Ibu. Kalau saya menumpang tangan orang, sakit sembuh. Yang tidak berkarunia dipenuhi Roh Kudus. Yang diikat dilepas dengan kalau dia terikat dengan judi, itu manifestasinya kayak orang judi Bapak Ibu. Kalau dia terikat dengan roh-roh singa atau ular, itu kayak ular dia. Spektakuler zaman GO Studio. Saya kagum melihat. Tapi di situ saya tidak takut Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Dia lihat manifestasinya kayak singa, ngamuk. Itu pendetanya lari Bapak Ibu. Dikejar sama dia, sama setan itu Bapak Ibu. Padahal pada waktu itu saya belum karakter saya seperti hari ini. Dulu masih amburadul Bapak Ibu. Tapi Tuhan masih bela saya. Diberikan keberanian untuk saya berperang sama setan. Setan itu di depan saya Bapak Ibu. Artinya dia pakai manusia. Kalau kamu kepahitan, kamu disakiti, itu setan yang ada di dalam dirimu. Marah, mukamu cemberut, matamu begini merah, itu setan udah menguasaimu. Amin. Amin. Makanya saya takut jadi pendeta, hamba Tuhan. Saya harus jaga hati sebersih-bersihnya. Sebab itu Tuhan bilang kuduslah, 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Harus kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, kalau saya tidak kudus Bapak Ibu, sebagai pendeta kudus ya dengan standar saya. Kalau hari ini saya yang saya katakan tadi pura-pura khotbah, Ribka sakit dan mati kok Kak. Tidak mungkin saya bisa khotbah di sini. Amin. Saya mempraktekannya dalam hidup kasih. Kalau saya khotbah itu ada kasih seperti Yesus mengasihi. Amin. Amin. Seperti Tuhan Yesus yang sudah meneladani bagi saya dan saudara. Doanya dijawab karena kesalehannya. Amin. Amin. Saya mengejar ini seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah kita harus seperti Tuhan Yesus, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Amin. Harga mati. Kalau pendeta cuma lulusan teologia, hidupnya tidak seperti Kristus, apa yang dia khotbahkan? Ininya yang dia khotbahkan Bapak Ibu. Bukan teladan Yesus, kasih Yesus yang dipancarkan lewat kehidupan seorang hamba Tuhan. Makanya saya menjaga hati, jangan ada kebencian, jangan ada sakit hati, jangan ada kejahatan. Saya berusaha membersihkan hati saya, pikiran saya. Supaya yang keluar itu berasal dari Tuhan. Bukan dari manusia saya. Ego saya atau dari kuasa kegelapan. Yang saya tidak sadari Bapak Ibu. Kasihan Bapak Ibu datang jauh-jauh dari rumah mau beribadah, mau mendengar firman Tuhan. Terus dikasih makanan, dikasih firman yang tidak berasal dari Tuhan. Betapa naif hidup saya. Makanya hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ya mau tidak mau, harus hidup seperti Kristus.
harus menyucikan, menguduskan dirinya. Supaya kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan melewati pelayanan di tempat ini. Biarlah pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya sudah berjuang ini Tuhan. Kadang-kala ya banyak juga yang berguguran. Sudah berjuang. Banyak berguguran. Memang sulit melakukan itu. Makanya firman Tuhan mengatakan masih adakah iman kutemui di bumi ini. Karena apa? Tuhan tahu. Yesus selama dia ada di dunia ini Bapak Ibu. Betapa kita tahu betapa sulitnya dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menang. Amin. Tuhan Yesus menang. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Hampir kalau Tuhan Yesus gagal, kita tidak tahu nasib kita hari ini. Siapa yang kita teladani Bapak Ibu? Ya, karena Tuhan Yesus menang, dengan kesalehannya doanya didengar. Ketaatannya, dia taat di kayu salib ya. Mati di kayu salib, dia taat sampai mati di kayu salib. Dia taat, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Ya. Kita bisa meneladani dia Allah yang hidup. Nah, sebab itu kalau kita memiliki Allah yang hidup, kenapa kita tidak mati-matian? Berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menuruti kehendaknya yang dia sudah teladani selama dia ada di dunia ini. Bapak Ibu bisa kok berjuang untuk hal yang lain. Ya, berjuang gila-gilaan. Kalau umpamanya hari ini hujan lebat, ada yang telepon, ini ambil uang sekian juta. Wah, hujan aja diterjang. Pasti kan? Tapi untuk keselamatan yang kekal, kita menerima langit baru dan bumi baru, saudara, ogah-ogahan. Apalagi kalau hujan hari Minggu, lebih baik tidur saja, gitu kan? Apalagi kalau diajak teman, nggak usah ke gereja, kita jalan-jalan aja. Wah, cepat pergi. Tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Halo. Bukan berarti kita tidak boleh jalan-jalan, Bapak Ibu. Tidak boleh bukan berarti kita tidak boleh kerja. Kita harus kerja yang maksimal cari uang. Amin. Tapi dahului Tuhan. Amin. Ya kayak Pak Doni, Bu aku mau kerja. Ya tolong kami didoakan. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu tanpa Tuhan dia tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Amin Pak Doni. Ya. Nah selama di tempat kerja Pak Doni jangan lupa berdoa, menguduskan diri. Orang bekerja dengan kerjaannya seperti Pak Doni itu menambang emas biasa, pakai narkoba, pakai mungkin ada penyembahan berhala, ya, mangat patuk awi amas sawana, ya, pakai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa diduaikan. Amin. Habis itu katanya supaya bisa kerja kuat, tidak sakit-sakitan, narkoba. Itu rata-rata, betul? Kalau orang yang menambang emas itu rata-rata narkoman baui. Artinya narkoba itu umum.
Tidak bisa didustai itu. Nah, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, makanya Bapak Ibu orang yang mengandalkan itu dapat emas berkilo-kilo, ya, habis itu uangnya cepat habis, panas. Judi lah, waduh itu tren sekali tuh di desa-desa sana. Judi, perempuan, narkoba. Wah, narkoba itu ketagihan, habis uang hasil dari kerjanya bayar beli narkoba, perempuan, judi. Makanya Bapak bertobat ya. Nah, ini ada Bapak Ibu yang baru ya dari ya, dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, sebab itu diajarkan di sini. Amin. Amin, Pak. Ya. Diajarkan. Walaupun dapat uang itu cukup, tapi diberkati. Amin. Biar banyak. Saya benar lihat Bapak Ibu, orang-orang yang katanya dapat emas berkilo-kilo. Hidup rumah tangganya kacau. Judi habis-habisan. Waduh, MM-an uangnya. Tapi kayaknya tuh kayak, ya itulah, tidak diberkati. Paham ya Bapak Doni? Walaupun kita dapat sekedar mengucap syukur ya Pak Doni. Mengucap syukur. Kamu bisa memberkati orang lain. Amin. Mempekerjakan orang lain itu bahagia Bapak Pak Doni. Ya. Nanti kalau Pak Doni setia dengan perkara kecil, Tuhan memberikan Pak Doni perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Tuhan tidak langsung kasih kamu dapat emas 1 kilo dulu. Ya, dikasih dulu ini. Biasanya kata Bapak ini, kalau penambang baru itu sulit dapat emas. Sulit katanya. Tapi ini Bu lumayan ada. Itu tanda Tuhan memberkati. Amin. Tapi kecil-kecil dulu. Amin. Setia dengan perkara kecil. Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, ingat, aku bilang Pak Doni, jangan lupa mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Halo. Ya, jangan lupa. Kalau biasa di desanya itu ada gereja, ke gereja dulu. Ya, baru pergi kerja. Ya. Jangan lupa. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Hari ini hidup saya walaupun masalah itu tetap ada. Nggak mungkin kita mendapat masalah. Banyak orang salah paham kalau ikut Tuhan tuh nggak ada masalah. Bohong Bapak Ibu, sesat itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Justru masalah itu berkat bagi kita. Katakan amin. Amin. Justru masalah itu berkat bagi kita. Ya, bukan malah petaka Bapak Ibu. Makanya saya ajarkan tadi kalau ada berkat mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Amin. Saat kita mengucap syukur, kita berterima kasih dengan keadaan apapun yang kita alami, itu ringan. Amin. Ringan. Ini saya jalani Bapak Ibu. Seperti apa yang saya lakukan dan Ripka kemarin berapa hari, 2 hari. Waduh, saya mengucap syukur sajalah bisa dilewati. Amin. Saya berdoa Tuhan sembuhkan dia. Pagi-pagi saya cek jangan-jangan dia gak ada napas Bapak Ibu. Iya, karena keluar terus. Gitu ya. Bayangkan. Makan gak bisa, apa gak bisa. Waduh Tuhan, aduh. Oh Tuhan. Gitu. Saya dengar napasnya ada gak ngoroknya.
Kadang-kadang dikuncinya kamar, itu bahayanya Rika. Saya bilang dengan keadaan seperti itu jangan dikunci. Nah, saya bertanggung jawab atas semua ini, Bapak Ibu. Bisa dilewati. Amin. Nah, ini hari ini dia bisa duduk. Bisa lolos. Saya lolos di hadapan Tuhan. Dulu zamannya Pak Berti. Ya, zamannya Pak Berti saya mengasihi dengan tulus, ujian-ujian datang, saya lewat, saya tidak mau ikut-ikut kata orang. Ada perintah yang bukan dari Tuhan, saya tidak mau lolos. Saya menang. Saya bisa menjalankannya dengan baik di hadapan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Artinya Tuhan mempercayai orang yang bisa dipercayai. Katakan amin. Amin. Kalau kita hamba Tuhan tidak bisa dipercayai, tidak mungkin kita dipercayai oleh Tuhan proyek-proyeknya Tuhan, proyek Tuhan yang besar. Jadi jangan kira Bapak Ibu kita buka ekumene, itu proyek besar. Itu proyek besar, itu satu jiwa kalau dimenangkan, itu luar biasa. Amin. Malaikat surga bertepuk sorak. Itu Bapak Ibu. Karena manusia itu selalu cenderung berkatnya selalu secara materi. Amun payah duit, wah hijau bahandang mata. Bukan, kita tidak perlu uang. Butuh uang tapi cukup. Kata Tuhan apa? Cukupkan apa yang ada padamu. Doa Bapa kami yang diajarkan apa? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Manusia kita ini inginnya tuh wow, enggak puas. Dengar orang di sana emas banyak 1 kilo, ikut-ikutan. Bukan salah Tuhannya ditinggal. Tapi kalau kita melakukan itu karena motivasi kita tulus, amin, bisa kerja. Saya memuliakan Tuhan melewati hasil yang saya terima. Amin. Untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong orang yang susah, menolong orang yang miskin, pasti diberkati. Dengar ya Pak Doni. Ya. Itu jangan untuk diriku. Itu Tuhan tidak mau kita jadi tambah dosa di hadapan Tuhan. Tidak mau Tuhan, tidak akan berkati Pak Doni. Ya, kalau aku mau kerja Tuhan, aku ingin memberkati orang yang miskin, saudara-saudaraku. Amin. Nanti kalian banyak di desa sana. Salah satu Mama Monik membawa 1 jiwa. Pasti ya Nami. Itu. Tuhan kasih jiwa 1 ya, Mbak Monik. Tuh, jiwa 1 dikasihi. Amin. Ya. Melewati hidupnya. Dia suka memberi. Dia suka mengasihi orang lain. Tuhan kasih proyek yang besar, bukan kami hamba Tuhan aja. Bapak Monik, Mama Monik pun diberkati oleh Tuhan melewati jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan. Yang hari ini Pak Israel atau Pak Rio bisa mengajarkan mereka tentang baptisan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan mereka mau dinikahkan secara resmi nanti habis itu. Itu proyek besar bagi kita, amin. Karena kita taat, karena kesalehannya, karena ketaatannya seperti Tuhan Yesus, doanya didengar. Nah doa saya apa Bapak Ibu dengan Tuhan? Tuhan, jiwa-jiwa yang di luar sana Tuhan. Selamatkan Tuhan jiwa-jiwa. Amin. Masalah kehidupan, kebutuhan kita pasti Tuhan cukupkan Bapak Ibu. Jangan cari dunia dulu baru kerajaan Allah, terbalik. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Katakan amin.
Amin. Cukup dengan sendiri, tidak usah kita minta Bapak Ibu. Saya tidak pernah minta dengan Tuhan masalah uang, masalah ini. Tidak pernah saya minta itu. Yang saya minta apa? Hidupku berkenan dulu Tuhan. Supaya hidupku bisa Tuhan percayakan untuk proyek-proyeknya Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Katakan amin. Amin. Anak-anak muda, Lydia, semangat. Ya, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Cukup. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita kelaparan. Pasti Tuhan tahu hatimu, kamu kalau bisa dipercaya Tuhan memegang fasilitas ini pasti Tuhan beri. Tapi kalau nggak bisa jangan. Itu justru saudara jadi terkutuk. Katakan amin. Ya. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Saya mengajarkan Bapak Ibu yang saya praktekkan dan saya alami. Tidak mungkin saya mengajar di sini pengalaman orang lain. Kita bisa mengalami seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Yesus yang utama, seperti rasul-rasul Paulus. Amin. Nah itu yang kita jalani menurut standar kita masing-masing. Katakan amin. Amin. Kita semua ini istimewa di hadapan Tuhan. Semua kita tidak ada yang terkecuali. Kita istimewa. Katakan amin. Semua kita punya kelebihan Fani, kelebihan Ribka tidak dimiliki orang yang lain. Yang lain memiliki kelebihannya masing-masing. Makanya kita mengadakan ekumene, itu tubuh Kristus. Amin. Ada kepala, ada leher, ada tangan. Betapa luar biasanya kalau kita bersatu, sehati, sepikir, kata Rasul Paulus. Amin. Amin. Jangan melihat satu itu dipakai, ada orang masuk lagi. Narainda ya itu mami terima orang. Oh. Tidak tahu firman Tuhan dia, egois dia. Mengundurkan diri. Karena melihat orang lain begini. Tidak bisa, gereja tidak akan bisa menjadi berkat kalau tidak ada satu kesatuan. Amin. Amin. Nanti kalau gereja ini punya kesatuan, ada satu roh, waduh kita akan banyak memenangkan jiwa-jiwa. Satu persatu Tuhan kirim di tempat ini. Amin. Jiwa-jiwa, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Amin. Yuk kita berjuang untuk ini, menghadirkan kasih Yesus dalam hidup kita. Amin. Seperti yang saya saksikan tadi. Saya dipraktekkan bagaimana saya harus mengasihi Ribka seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kasih yang tulus Bapak Ibu, bukan kasih-kasihan. Kasih yang tulus yang keluar dari hati kita. Amin. Orang yang menyakiti, orang yang gimana, tetap dikasihi Bapak Ibu. Di sini tidak ada pengusiran selagi dia mau bertobat. Walaupun dia sudah menyakiti, tetap pintu terbuka di tempat ini. Itu kasih Tuhan yang kita harus praktekkan dalam hidup ini. Ini yang gereja ini Bapak Ibu, mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sudah teladani. Sebab itu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia memesan kepada murid-muridnya,
ajarkanlah, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Murid itu Bapak Ibu, kita semua ini murid. Jangan Bapak Ibu kira yang murid itu orang yang sekolah teologi. Salah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ke gereja ini sekolah Alkitab. Amin. Diajarkan, bukan hanya kumpul-kumpul di gereja ini. Rame-rame di gereja ini. Oh, saya sudah menjadi anggota gereja di sini. Pasti selamat. Enggak. Diajarkan dan dilakukan, Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan Bapak Ibu kalau sudah sudah mendaftar di satu gereja, Bapak Ibu selamat. Belum. Sudahkah di gereja itu mengajarkannya dalam hidupmu? Apa yang diajarkan cuma teori? Cuma persembahan? Duit. Bukan salah, gereja butuh uang. Tapi bukan itu yang utama. Kalau di sini saya sangat sedih, prihatin melihat jemaat belum bertumbuh dengan benar. Sebab itu Tuhan Yesus pun begitu, Bapak Ibu, dia harus mengalami kemenangan dulu. Dia harus menang di kayu salib. Doa Tuhan Yesus itu apa? Ratap tangis, berdoa, menangis supaya dia lepas dari maut. Supaya dia bisa membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Katakan amin. Dia berjuang. Ada ayatnya, kita baca dulu Bapak Ibu. Di Ibrani 5 pasal yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Amin. Paham Bapak Ibu? Yuk kita sekali lagi. Tuhan memberikan hikmat anugerah bagimu. Supaya betul-betul ayat ini hidup dalam hidupmu. Supaya kita bisa meneladani Yesus itu dalam hidup kita. Dalam hidupnya sebagai, kita baca semua ya. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sempurna Bapak Ibu, baru. Makanya yang Tuhan kehendaki itu, rancangannya yang semula itu Bapak Ibu, yang Tuhan kehendaki itu yang harusnya Adam dan Hawa harus lakukan. Harus ya, rancangan yang semula harus serupa, sempurna seperti Bapa. Itu rancangannya yang semula. Amin. Nah itu yang diambil oleh Tuhan Yesus turun ke dunia. Yang melanjutkannya. Amin. Baru bisa menjadi pokok keselamatan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Dan hari ini kita meneladani itu. Tuhan Yesus bilang kamu bisa. Lebih daripada Tuhan pun katanya kamu bisa. Amin. Amin. Nah dia taat sampai mati Bapak Ibu. Dan ia dipanggil. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Taat Bapak Ibu.
Amin. Paham Bapak Ibu? Yuk kita sama-sama berjuang. Kita menjadi orang Kristen itu bukan murahan. Ya, tidak murahan, kita mahal. Kita orang istimewanya Tuhan. Amin. Orang Kristen itu mahal. Eksklusif. Bukan kacang-kacang kalau orang Manado bilang. Mahal. Karena kita mau menjadi putra-putri kerajaan Allah. Amin. Kita menjadi bangsawan surgawi. Katakan amin. Kok Bapak Ibu enggak semangat menjadi bangsawan surgawi? Nah kalau kita tidak melakukan ini, kita enggak bisa masuk kerajaan ini Bapak Ibu. Orang yang masuk kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Pekerjaannya itu yang ada di dunia ini. Amin. Yang dimuridkan tadi melewati hidup kita. Amin. Yang saya sudah contohkan tadi Bapak Ibu. Amin. Paham, mengerti? Dan di dalam Ibu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian itu setiap kita masing-masing memiliki masalahnya beda-beda. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Ini kelemahannya Ibu Raya di mana? Nah, aku akan bentuk dia di sini. Amin. Ibu Yani di mana? Dibentuk sesuai dengan rancangannya Tuhan. Amin. Supaya kita berkenan, supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini rancangannya Bapak Ibu. Amin. Halo? Paham? Paham? Kita diciptakan di dunia ini. Amin. Untuk melakukan kehendaknya. Kalau kita tidak serupa sempurna. Saat di pengadilan tadi. Ngeri ya jadi lagunya. Saatku di pengadilanmu. Ya Tuhanku. Ku tahan berdiri di hadapan kesucianmu. Kita kalau nggak suci Bapak Ibu, gemetar kita nggak tahan kita menghadap kesuciannya Tuhan di tahta pengadilannya. Sebab itu kita mempersiapkannya selama kita ada di dunia ini. Katakan amin. Supaya kita tegak berdiri. Amin. Sehingga Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Serupa sepertiku, sempurna seperti Bapa. Yang tadinya suka marah-marah, tidak marah lagi. Itu sifatnya Tuhan. Amin. Tuhan bilang, kau mirip. Kau sudah tidak pemarah lagi. Amin. Masuklah. Kalau tidak serupanya engkau, aku tidak pernah kenal engkau, kata Tuhan. Ngeri. Walaupun kau sudah jadi Kristen, kalau tidak melakukan kehendaknya, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Orang yang masuk dalam kerajaan surga hidup suci. Tidak mungkin hidup kudus. Tidak mungkin hidup yang jahat. Di surga sana tempat orang apa Bapak Ibu? Tempat orang yang nakal? Bukan. Tempat orang sombong? Tidak. Ya. Bukan tempat orang yang suci. Orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Mengasihi, tidak egois. Tidak meremehkan. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang peduli akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah orang yang mengasihi Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu gak takut dengan ayat ini? Ayo kembali kita mengecek diri kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Kalau belum, hari ini bertobat.
Amin. Amin. Saya pun terus bertobat Bapak Ibu. Sulit kadang-kala, apalagi kalau diperhadapkan dengan masalah. Masalah yang nomor satu, Tuhannya ditinggalkan. Itu termasuk orang yang tidak mengasihi Tuhan untuk standarnya saya. Amin. Banyak diberi, banyak dituntut. Orang kayak saya Bapak Ibu, waduh dituntut banyak. Kalau hari ini Bapak baru mendengar, itu standarmu hari ini. Di mana kelemahanku? Cek ya, mulai bertobat dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Amin. Supaya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terus sekali lagi, terus besok renungkan firman-Nya siang dan malam. Itu aja Bapak Ibu. Sambil kerja cari emas, renungkan. Sambil saya melakukan pekerjaan di rumah, sambil saya merenung, buhen Tuhan Ribka tu haur haban kahaban na Tuhan, buhen tu na Tuhan. Salah satu dia harus hati-hati dengan makanannya, amin. Kalau dia sakit, mah di usus, jangan makan mie, itu kan melanggar. Kami hamba Tuhan itu ditertibkan Bapak Ibu. Dari perkara-perkara yang seolah-olah tidak penting. Tapi melewati itu kami bisa menerapkannya dalam hidup untuk kami ajarkan kepada orang lain. Amin. Itu menjaga bait Allah. Jaga bait Allah itu seperti itu. Tidak hanya cuma rokok. Makanan pun yang tahu-tahu itu bisa hipertensi. Makan daging 1 kilo. Itu kan bodoh. Itu kan tidak menjaga bait Allah. Itu merusak bait Allah. Kalau kita sakit mah jangan makan lombok yang banyak. Makan mie, glojo. Sakit. Apalagi tipes. Makan ketan. Nah kemarin waktu di Jakarta saya ini ada tipes juga mungkin. Makan diberi orang ketan, aku nggak tahu kalau makanan dari Semarang itu ada ketannya, apa sih namanya itu, weko, dikasih orang, saya makan enak, aduh, itu karena ketidaktahuan, ampuni Tuhan. Ya, kalau tahu aku nggak mau makan ini Tuhan, sakit perut nih Bapak Ibu. Nah, jangan kita melanggar, amin. Dari perkara itu aja kita melanggar, apalagi yang lain. Ketidaktaatannya dengan Tuhan. Makanya saya di sini maaf ya Bapak Ibu. Ya. Saya ini harus ikut tuntunan Tuhan. Saya harus presisi. Kalau enggak pelayanan ini milik Tuhan, saya tidak boleh sembarangan. Hati-hati. Hati-hati. Karena saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Saya ingin berkenan pelayanan ini di hadapan Tuhan. Karena ini milik Tuhan, bukan milik saya. Saya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan. Kita angkat pujian tadi. Saatku di pengadilan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Tuhan akan mempercayakan kita lebih lagi sesuatu pekerjaan Tuhan yang besar. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tuhan tidak pernah berdusta. Saya membuktikannya dalam hidup. Ketaatan menurut standarnya Tuhan, bukan menurut standar kita. Kita hanya nurut, taat sampai mati di kayu salib seperti Yesus. Taat sampai waktunya.
Tuhan menyatakan kemuliaan itu. Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ajar aku taat Tuhan sampai mati. Seperti Engkau taat sampai mati di kayu salib. Mari saudara, tangisi diri kita. Sudahkah kita melakukan ketaatan ini seperti Tuhan Yesus selama Dia ada di dunia, menjadi manusia seperti saya dan saudara? Dia melakukan meratap tangis dan doa dan permohonannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak minta yang lain. Tuhan Yesus tidak minta dibebaskan oleh Bapa. Dia cuma hanya minta berikan aku ketaatan Tuhan, sesuai dengan kehendak. Ini doa yang benar di hadapan Tuhan. Inilah yang dikatakan, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Inaya raseki nama tokonayas. Perlu saudara berdoa sementara pujian ini dengan lembut dinyanyikan. Saudara berdoa terus di hadapan Tuhan. Tuhan akan berbelas kasihan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh yang mau taat kepada Tuhan. Ini anugerah yang paling besar, Bapak Ibu. Tidak ada lain kebahagiaan yang lain selain kita taat berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan mendengar setiap doamu. Agar hatiku tergambar padamu saja. Ini yang Tuhan inginkan, doa yang membuat hati Tuhan masgul kepada kita, terenyuh hati Tuhan. Kalau kita berdoa minta ketaatan mengasihi Engkau, Hidupku masih buat hati Tuhan masgul, buat hati Tuhan disukakan, disenangkan. Tuhan, kami pasti menghadap tahta pengadilan-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami kuat berdiri menghadap kesucian-Mu. Persiapkan kami selama kami ada di dunia ini Tuhan, dengan kesucian, supaya kami kuat dan tahan berdiri kelak di tahta pengadilan-Mu. Kasihani anak-anak-Mu, mereka yang belum mengerti, mereka yang belum paham, mereka yang belum diberitakan kebenaran ini, Bapak, tolong Bapak. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum diajarkan, yang tidak pernah diajarkan tentang kebenaran ini Tuhan. Kami bersatu hati di tempat ini Bapak. Sudah waktunya Tuhan kebenaran ini dikumandangkan, diajarkan kepada jemaat-jemaat-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk proyek Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan firman. Haleluya. Saya mengundang Ibu Olga untuk berdoa. Ku tak berjalan
kasih ya Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk semakin dengar-dengaran firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk di setiap aspek kehidupan kami mau semakin sempurna seperti Engkau. Ajarkan kami dari setiap segala hal sekecil apapun Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pagi hari ini. Tuhan berkati Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Esther Singapahan. Tuhan, semakin urapan semakin luar biasa, sehingga kami anak-anak jemaat-Mu Tuhan semakin diimpartasikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa negara kami, bangsa kami tercinta Indonesia ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, biarlah bangsa ini adalah bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang semakin mengasihi Engkau. Kami rindu Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu di bangsa kami. Ada banyak Tuhan jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Kami percaya ya Tuhan Yesus, kegerakan revival terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau begitu mengasihi bangsa ini ya Bapa. Terkhususnya bagi kota Palangkaraya, bagi provinsi Kalimantan Tengah, Tuhan kami meminta kepadamu, biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Bapa, untuk datang di akhir zaman ini, untuk dimenangkan bagi kerajaan. Pakai kami Tuhan yang ada di tempat ini pribadi lepas pribadi, biarlah melalui hidup kami Tuhan yang ada di tempat ini, kami membawa jiwa lebih-lebih lagi kepadamu ya Bapa. Kau memberkati persekutuan Okomene Tuhan yang setiap hari Selasa kami menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Itu adalah rencana daripada Engkau, itu adalah program daripada Engkau Tuhan. Bukan karena gagah kuatnya kami Tuhan Yesus, cara kami manusia, tapi semua Tuhan yang sudah tetapkan dan kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa melalui itu. Berkati gereja kami, gereja GSK ini Tuhan, pakai lebih-lebih lagi. Kami percaya ya Tuhan, kemuliaan-Mu hadir menerangi kota Palangkaraya melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan seluruh pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri, anggota dewan, gubernur ya Bapa, sampai di tingkat terendah. Biarlah mereka punya roh yang takut akan Engkau. Mereka punya roh Tuhan, di mana mereka dengar-dengaran akan keputusan daripada Engkau. Mereka bukan menjadi pemimpin yang lalim ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan tutup bungkus pelihara Bapak Presiden kami. Tuhan, kami meminta penyertaan peliharaan Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di pagi hari ini. Sebentar lagi kami juga mau memberikan yang terbaik kepadamu untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan, kami memberikan yang terbaik daripada yang ada pada kami. Dan apa yang tersisa pada kami, biar kami bisa pergunakan sebijak mungkin seperti yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.